hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Putri-putriku, marilah. Putriku, ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati akan datang ke Losa. Ayah sedang membuat perjanjian dengan Raden Inu. Ayah akan menikahkan salah satu putri ayah dengan Raden Inu Kertapati. Siapakah di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu, ayah? Kami telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan menikahkan Raden Inu Kertapati, dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat. Maaf ayah, terima kasih ayah anda, Kirana senang sekali. Sama-sama anak, mari kita persiapkan segala sesuatunya. Sementara Dewi Galuh merasa iri dengan Kirana yang bernasib baik dan akan menikah dengan Inu Kertapati. Niat jahat untuk mencelakakan Kirana pun terbesit di pikirannya. Ia pun mendatangi sebuah gubuk milik penyihir. Kamu ingin aku melakukan apa? Salon gemiknya. Gak ada suaranya nih. Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana sehingga dia tidak jadi bertunangan dan menikah oleh Raden Inu. Terima kasih atas bantuanmu, senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Gak ngerti. Sebagai imbalan. Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya. Untukmu kamu dan aku berpihak. Halo. Keesokan harinya Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati besok. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut Kirana dihadang oleh seorang kakek tua yang buruk rupa. Kakek tua itu adalah kakek sihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana. Chandra Kirana, apa kabarmu? Hah? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini. Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong. Apa salahku? Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu. Tidak mungkin. Oh, pasti bohong. Sudah, jangan banyak ngomong, terima saja nasibmu. Tidak. Bim salah bim. Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan.
Suatu hari, seorang kakek sedang mencari ikan dengan jala dan keong emas tersangkut dalam jala tersebut. Keong emas itu lalu dibawanya pulang dan ditaruh di tempayan. Oh, keong yang sangat cantik. Mic-nya. Halo? Halo? Oh, keong yang cantik, aku akan mau pulang. Kakek itu meletakkan keong itu di tempat yang aman, lalu dia beristirahat sejenak di kursi. Sampai jam segini, aku juga belum mendapatkan ikan. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapatkan ikan, aku mau makan apa? Kakek itu kembali mencari ikan di sungai. Kemudian Kirana kembali ke wujud manusianya. Siapa kamu ini, putri cantik? Lah, kenapa aku bisa ada di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang kakek yang bawa aku ke sini. Kasihan sekali kakek itu. Untuk makan saja dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuatkan makanan untuknya. Hingga menjelang malam, kakek itu tidak mendapat ikan sedikit pun. Kemudian kakek tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat kaget karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Si kakek bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya. Si kakek menjalani kejadian serupa. Keesokan paginya, kakek ingin mengintip apa yang terjadi pada saat dia pergi mencari ikan. Kakek itu lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu pergi ke belakang rumah untuk mengintipnya. Setelah beberapa saat, kakek sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis tersebut lalu memasak dan menyiapkan masakan tersebut di meja. Karena merasa penasaran, lalu kakek tersebut memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu. Siapa kamu ini, putri cantik? Dari mana asalmu? Aku Sandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Mandaka yang disihir menjadi keong emas oleh penyihir. Utusan saudaraku karena ia merasa iri kepadaku. Kasihan sekali dirimu, nak. Kakek tidak tahu saudaramu macam apa. Saudaramu itu hingga ingin mengutukmu. Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, apapun dia lakukan, ya sudah, kau boleh tinggal di rumah kakek dulu. Terima kasih, kek.
tak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang. Ia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Kakek sihir pun akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati kaget sekali melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menurutnya pada Raden Inu diberikan arah yang salah. Tenang anak muda, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana. Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya? Dari mana kau tahu asal perjalanan? Siapa kau sebenarnya? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan. Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu. Setelah berjalan cukup jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata kakek itu adalah seorang yang sakti, yang baik menolong Raden Inu dan burung gagak itu. Ini ada sedikit makanan. Terima kasih anak muda yang telah mengikuti petunjuk yang diberi oleh burung gagak tadi. Dia adalah sebenarnya jelmaan nenek sihir. Dia memberikan arah yang salah padamu. Lalu harus apa yang kau buat? Jalanan mengikuti arus sungai. Di sana kamu akan menemukan desa Dadapan. Terima kasih kek. Hati-hatilah dalam perjalananmu anak muda. Baiklah kek, saya akan melanjutkan perjalanan ini. Setelah berjalan berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena pembekalannya sudah habis. Di gubuk itu ia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Chandra Kirana. Akhirnya sihir dari nenek sihir pun hilang karena perjumpaan itu. Di sana ada pondok. Aku bisa buka di sana untuk mendapatkan seteguk air sedapnya. Tidaknya aku salah sekali setelah perjalanan sejauh ini. Permisi. Iya, sebentar. Bukankah kamu Chandra Kirana? Tadi Nina, kenapa bisa ada di sini? Ceritanya banyak, sudah berhari-hari aku mencarimu. Ayo sekarang kita pulang. Ayahmu sudah menunggumu. Terima kasih banyak karena kau sudah menyelamatkanku. Siapa Kirana? Oh kakek, kenalkan ini adalah Raden Inu yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang, tapi Kirana tidak tega meninggalkan kakek sendirian. Kuranglah nak, pasti kau merindukan keluargamu. Tidak saja kek, ikut kami ke istana dan hidup bersama kami. Akhirnya Raden Inu memboyong Chandra Kirana bersama kakek yang baik hati tersebut ke istana, dan Chandra Kirana menceritakan
perbuatan Dewi Galuh pada Bang Toyib. Bang Toyib. Kirana bertemu Dewi Galuh pada sang raja. Raja minta maaf kepada Chandra Kirana dan sebaliknya. Dewi Galuh lalu mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka dia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung, dan pesta tersebut sangat meriah. Akhirnya mereka hidup bahagia. Pernikahan